Itu luar biasa, Miss. Selain nakal juga, kalau disuruh makan itu saya nyampe pusing. Terus? Terus udahnya gitu, terus kan majikan kan marah toh, Miss. Itu marahnya tuh sebetulnya sama anaknya. Suruh ngerjain PR itu nggak dikerjain, Miss. Dia maunya ngegame, dating wa, dating si, dating lo. Itu selalu, Miss. Ntar kalau sama ibunya, kalau di depan ibunya itu manis banget, Miss. Iya, Mami, ntar saya dengwa, dengwa. Tapi nanti kalau ibunya baru nyetir mobil, oh dia langsung pegang remote, Miss. Nanti kalau itu udah pegang remote, terus akhirnya kan anaknya itu kan mainan TV itu ya, Miss, nyampe berjam-jam nggak mau denger. Dan nanti ibunya telepon, nanti terus dia ngomongnya, iya iya nanti ngerjain PR. Terus akhirnya kan saya ambil wifi-nya itu loh, Miss. Wifi-nya tuh saya ambil itu anaknya marah banget. Terus nanti kalau itu remote-nya saya umpetin, ntar anaknya ngebel ke ibunya. Terus ibunya bilang, kasihin setengah jam. Karena kamu tuh nggak cukup setengah jam nonton TV. Terus ibunya kan selalu itu terus ya, Miss, selalu mantau terus. Ada CCTV, Miss, di rumah cuma satu sih. Terus nah itu tuh majikan pas marah sama anaknya, mertuanya kan tinggal jadi satu ya, Miss, sama mantunya itu. Terus barang-barang yang udah kedaluarsa itu dikeluarin. Oh, itu marahnya luar biasa, Miss. Katanya saya nggak mau masak, nggak mau ini. Ya, saya masak kan yang anak kamu seneng. Daripada anak kamu nggak makan, dimasak pun juga sama dia nggak dimakan. Akhirnya ya dibuang. Terus kamu juga nggak pernah makan di rumah. Saya nggak pernah makan di rumah. Terus amanya juga kalau udah makanan kemarin kan kadang kan saya suka makan ya, Miss. Saya sama adik saya kan suka makan makanan kemarin nggak apa-apa sih. Neneknya itu nggak maunya yang baru. Nanti kalau makanan yang sisa kemarin itu ya udah dimakan bareng-bareng, neneknya marah. Sedangkan kalau beli sayuran, kadang beli minyak, kadang beli sabun, kadang beli kayak lauk gitu, Miss, tahu itu tuh saya sama adik saya itu kadang beli sendiri, Miss. Sayuran itu saya sering beli sendiri. Kadang itu saya tuh sebulan itu nombok buat beli sayuran aja kadang 400, ya kadang 200, kadang dikasih duit, kadang enggak. Nah itu tuh, Miss, marahnya itu nyampe itu banget tuh, Miss. Nyampe nangis, dia itu nangisnya mesesegen gitu loh, Miss. Terus tangannya itu getem-getem. Pokoknya marahnya itu luar biasa. Ada suaminya juga, Miss. Itu desingsang juga. Terus saya bilang, terus kamu maunya apa? Terus saya itu kamu itu ngapain di rumah? Saya tahu kamu itu apa yang kamu kerjain. Terus memang saya ngerjain apa? Saya kan ngomong gitu. Sedangkan rumah ini loh, Miss, gede loh, Miss, 5 lantai loh, Miss. Saya jelasin aja disangkanya. Nah kalau majikan kan gini ya, Miss, kadang kan majikan suka WhatsApp gitu ya, Miss. Nah kan saya harus buka WhatsApp, Miss. Ntar nyuruh anaknya sekolah di mana, les di mana, terus jam berapa kan harus buka WhatsApp, Miss. Nah pas saya buka WhatsApp itu mertuanya itu langsung lari, Miss. Langsung lari itu moto saya, Miss. Moto saya katanya saya mainan HP dikirimin sama besannya gitu, Miss. Tuh di rumah cuma mainan HP. Ya Allah, saya itu, Miss, kalau kerjaan belum selesai, apa saya bawa anak sekolah, apa saya keluar, apa saya di bis, itu tuh saya nggak pernah mainan HP, Miss, karena pusing. Selain pusing juga, saya itu kalau kerjaan belum selesai itu gimana risih gitu loh, Miss. Kita mau ngituin HP juga risih kan, nggak ada manfaatnya juga. Saya kan kerjaan udah selesai gitu. Padahal kerjaan saya tuh banyak, Miss. Bangun tidur, saya jam 6 udah bangun, nyiapin buat sarapan. Habis nyiapin buat sarapan, kadang kan majikan pergi pagi. Ntar majikan pergi pagi, itu saya harus ngantar sekolah ke Jongwan. Oh, habis ngantar sekolah, saya pulang. Pulang itu bersih-bersih, beres-beres bawah dulu, yang penting dulu gitu, Miss. Terus masak. Habis masak nganterin nasi. Habis nganter nasi, terus dijemput anak yang kecil itu kan nganterin nasi buat 2 orang anak, Miss, di Jongwan. Oh, yang satu itu di
Diamond Hill kan Hmm. sekolahnya. Hmm. Jemput di Diamond Hill. Habis jemput dari Diamond Hill, pulang ngasih makan. Hmm. Habis ngasih makan anak, saya bersihin rumah atas, Miss, kamar Hmm. atas. Hmm. Anaknya biarin, nanti anaknya kan jam itu tiap hari Senin Selasa itu kan jam 3 jam 4 kan harus kelas ya, Miss. Hmm. Terus saya itu yang anaknya yang kecil dibawa sama adik saya. Saya bawa yang nomor 2 itu les piano. Itu kan saya pulang udah sore, Miss. Hmm. Majikan itu bawa Hmm. saya itu nganter sekolah itu ke Jungwan ke sini itu emang enggak pakai jam. Nah dia kan telat ya, Miss. Dia kan bawa mobil 20 menit juga sampai. Teteh nggak usah 1 jam sampai, Miss. Nah, kalau saya kan harus nunggu bis, harus nganter, harus jalan kaki, terus dari Masicam ke rumah itu kan jalannya naik, Miss, kayak gunung. Itu juga butuh waktu kan, Miss. Kita tuh habis waktu itu cuma di jalan, jemput sekolah, terus nganter les, terus itu ya kayak kita nggak ada waktu, Miss. Kalau yang majikan sih nggak nuntut kita itu bersih-bersih, terlalu bersih, nggak nuntut. Ya, dituntut juga percuma, Miss. Anak 3, anjing 2. Terus itu kan tempatnya kotor. Iya kalau anjingnya nggak pas lagi sakit, Miss. Kalau lagi sakit itu beraknya itu di dapur, di ruang tamu itu semua. Aduh, rumahnya itu kayak nggak tahu lah, Miss, nggak bisa dibayangin. Rumahnya emang gede, Miss. Saya kan tinggal di villa gitu. Nah, itu kan saya balik lagi ke cerita yang pertama tadi ya, Miss. Itu kan majikan kan marah-marah toh, Miss. Nah, itu nggak sekali 2 kali itu kalau marah kayak gitu, Miss. Nah, terus akhirnya kan saya kan bilang gini, Singsang, udah, kenapa sih harus marah? Kenapa harus marah? Loh, udah, kata Singsang gitu. Oh, jangan udah Singsang, biarin dia ngomong dulu. Dia ntar kalau udah ngomong, udah lega, artinya udah. Saya kan ngomong gitu, Tomis. Terus ya nanti udah, nggak usah didengerin. Oh, nggak udah, pokoknya biarin dia ngomong. Terus majikan saya diem, saya ngomong, Miss. Terus mau kamu apa? Kamu maunya suruh saya gimana? Kamu ngomong, kalau kamu diem, saya nggak tahu. Kalau kamu cuma dengar omongan mertua kamu itu emang banyak ngomong. Saya itu pusing. Udah anak kamu nakal, kamu tiap hari marah-marah sama anak di ruang tamu. Terus mertua kamu itu kalau siang sampai malam nggak diem. Saya kan ngomong, emang saya hoisam? Saya enggak hoisam. Saya kan ngomong gitu ya, Miss. Terus kalau kamu emang nggak suka apa yang saya lakuin, kamu ngomong. Kalau kamu diem, saya mana tahu kamu maunya apa. Katanya, apa urusannya kalau saya libur, Miss? Tidak ada urusan. Mau kemana-kemana kan itu libur saya, toh. Saya lihat kamu di Google. Saya kan mau ketawa juga lucu, toh, Miss, kayak gitu. Bener nggak, Miss? Kalau libur itu kan terserah kita, toh, Miss. Katanya saya tahu, saya lihat kamu dari Google. Ya salah sendiri, Miss. Kalau saya libur kenapa dibel? Ya kalau kamu emang saya nggak boleh libur, ya nggak usah ngebel saya. Udah kamu di rumah aja, libur di rumah kan udah, saya di kamar, Miss. Terus saya sakit aja loh, Miss. Saya kan ada partigo ya, Miss. Ada kadang sakit perut itu. Saya tuh, Miss, nyampe di mobil itu ngantar anak sekolah itu muntah-muntah. Untung saya nggak pingsan kelindes mobil, Miss. Itu saya masih mending. Itu kan kadang kan saya kalau udah nggak kuat kan gemeter gitu ya, Miss. Ntar saya ke rumah sakit sendiri, apa-apa ngurusin sendiri gitu. Nah, saya balik lagi ke dia yang marah-marah itu, Miss. Nah, kan dia marahnya itu benar-benar luar biasa. Katanya, kamu di kamar aja ngapain? Lah, gini ya, Miss. Saya emang ya saya mau duduk di mana? Kan kamar saya juga nggak pernah saya tutup, toh, Miss. Kamar saya itu depan dapur. Nah, saya duduk di dapur, anjingnya itu itu terus tumis, jegok terus tumis. Kalau ada saya itu jegok terus. Nah, daripada anjingnya jegok kan mending saya duduk di kamar. Adik saya kan di atas, Miss. Masalahnya kalau jegok itu dia kan juga nggak fokus, Miss, ngajarin anaknya belajar. Kan anjingnya selalu bunyi, ntar dia teriak. Kalau teriak itu, Miss, dari C1 sampai C10 itu jangan, Miss. Itu tuh nggak sekali 2 kali, Miss. Terus
Udahannya gitu tuh Miss, dia itu nyampe nangisnya itu anaknya itu tiga-tiganya sampai ikut nangis Miss. Itu takut sama mukanya merah terus tangannya itu digegem-gegem kayak mau mukul gitu Miss. Terus sembari teriak-teriak itu urat lehernya itu keluar semua. Terus saya di dapur, saya masak. Ya saya kan kadang nanya ya Miss, mau makan di rumah enggak? Bilangnya enggak. Nah, nanti last minute gitu Miss, udah bikin makanan. Ya mau makan apa? Oh itu Miss marahnya setengah mati Miss. Aduh, ini orang udah mau keluar setannya ini 17 saya ngomong gitu kan Miss. Terus udahnya gitu Miss, akhirnya kan suaminya yang masak atau Miss, saya nggak boleh masak, udah saya masak. Terus dari istrinya ngomel-ngomel itu, sebetulnya suaminya juga malu Miss, itu kan tiap hari itu teriaknya itu luar biasa Miss. Makanya saya bilang, kalau ada kamu, anak kamu itu nakal. Cuma kalau nggak ada kamu, dia itu jam 8, jam 9 udah tidur. Saya paksa tidur kan Miss. Nanti kan anaknya kan nggak nonton TV terus. Nah, anaknya mau ngebohong mau apa kan terserah Miss. Udah hanya gitu tapi saya tuh ya kalau emang saya salah nggak Miss kalau saya ngomong kamu maunya apa, kalau kamu mau saya pergi dari sini nggak suka sama saya ya udah saya ke action. Terus kalau kamu nggak nggak suka sama kelakuan saya kamu ngomong aja, saya kan ngomong gitu toh Miss. Terus dia ya kalau seandainya umur saya kan udah 50 toh Miss. Nah kemarin kan saya kan baru tanda tangan kontrak itu baru September, Oktober, November, Desember kan baru 3 bulan toh Miss saya ini. Waktu itu saya mau pergi itu kan nggak boleh Miss, katanya kau penting sih Bang Yo kemyong toh. Nah saya itu kan udah dapat majikan, ada yang mau ngejeng saya gitu Miss, tapi sama dia ya saya mikirnya kerja 2 tahun udahlah saya mau pulang gitu, saya juga udah capek gitu loh Miss. Nah takutnya itu dia interminate saya dengan cara mendadak gitu Miss. Terus kalau udah seumuran saya itu masih bisa nggak Miss? Sebenarnya saya mau sampai anak saya kan lulus kuliah gitu loh Miss. Maunya saya kan gitu. Oke, nah kalau sampean sudah bilang cuma 2 tahun lagi, kenapa kamu nggak bertahan di situ aja? Kenapa? Kalau Ya, takutnya ini Miss Yuni, takutnya dia itu diem-diem ngintermin saya ya kayak ya, saya tadi sampean tadi ikut dia berapa lama sih, Mbak? YouTube-nya Miss Yuni juga kan yang mbaknya yang dibangunin majikan itu loh. Oke, sampean ikut majikan berapa lama, sayang? Ini udah 6 kontrak Miss. Oke. Nah, ini yang perlu saya ingatkan buat kalian yang sudah kerja lama ikut majikan. Karena kalian itu kadang-kadang juga over. Kalian merasa sudah tahu semua, jadi kalian tuh wah. Sebenarnya majikan Hongkong itu apa ya? Tidak suka diatur juga, tidak suka diajarin juga. Sampean karena sudah kerja lama di situ, jadi seolah-olah sampean berani mendebat dengan majikan. Maumu apa? Coba deh kalau sampean anak baru, sampean nggak akan berani menanya majikan maumu apa. Ya udah dengerin aja apa yang dia mau. Bener nggak? Karena kalau kita ikut majikan terlalu lama, kita merasa lupa. Oh, teko sanfen mat ya. Kita itu siapa? Kita itu kadang-kadang lupa nggak sadar, Mbak. Ya, yang sampean ceritakan tentang kejelekan majikan. Bener nggak? Tapi kalau seandainya aku agentmu, saat aku tanya majikan, mungkin majikanmu akan cerita sesungguhnya siapa kamu. Seperti yang kemarin saya bilang mbaknya sampai dibangun majikan, kan ada satu kasus kecil nih. Suruh gorengin telur, cecenya bilang, saya sing sang dengat sinseka. Sebenarnya itu masalah yang sangat sepele loh Mbak. Kecil banget kan. Tapi itu berakhir dengan interminate. Sorry. Karena kalian merasa kalian sudah lama dan kalian sudah paham semuanya. Paham nggak maksud saya? Jadi sebenarnya saya tahu maksudnya Miss Yuni. Iya benar juga sih Miss Yuni ngomongnya gitu. jadi kalau menurut pendapat saya nih, karena umur sama sudah 50 lebih. Kalau sampean ngebreak itu tunggu visa di Indonesia, buang-buang waktu juga. Bener nggak? Nah, ini juga karma, karena sampean juga ngapusi majikan yang kemarin ini yang sampean tanda tangani dan sampean cancel.
Bisa dibilang karma juga nih. Orang sudah tanda tangan sampean, udah suka sama sampean nggak jadi. Belum. Kalau yang kemarin mau ngejeng saya itu belum tanda tangan. Dia kan bilang gini, saya kan sama majikan ini, saya kan kenal sama orang sini, Tomis. Nah, dia nyari orang, dia kan belum pernah punya pembantu. Terus saya kan bilang gini, kamu mau nggak, kamu habis kontrak kapan? Nggak tahu, udah mau perpanjang nggak? Ya nggak tahu, majikan kalau mau perpanjang ya saya mending kalau cuma pengen kerja 2 tahun ya saya di majikan aja. Tapi kalau dia nggak pengen perpanjang, nanti saya kabarin Kadai. Nanti saya kasih tahu kalau dia nggak mau perpanjang, kan saya gitu, Miss. Jadi belum Belum, itu, oke. saya belum Oke, belum jadi tanda tangan. bisa dibilang ya karena kamu sudah dapat peluang untuk bekerja di rumah majikan baru, kamu sendiri yang memilih. Sebenarnya kan kamu punya hak untuk pergi. Nah, sekali lagi saya tidak menyalahkan. Tapi kan gini, Miss, majikan kan gini, "Aunty please, nambah dulu ya." Masalahnya pertama kan anaknya masih kecil-kecil. Mbak, sebentar saya ngomong dulu, jangan diserengkal ya. Sama nyerengkal sama nggak dapat dari saya. Sorry. Benar nggak? Sama sudah ngomong sama saya lebih dari 15 menit. Saya tak ngomong dulu nih. Menurut pendapat saya, Samen ini satu ngengkelan juga. Jadi Samen merasa paling benar. Dan ingat, apa kita dan siapa kita. Kita ikut orang. Jadi bukan kita yang ngatur mereka. Jadi mereka yang ngatur kita. Ini yang pertama. Tapi kalau kalian sudah tidak sanggup lagi dan Samen selalu bilang nggak kuat, ya udah ngebreak kok. Tapi konsekuensinya saat Samen ngebreak, Samen harus pulang Indonesia. Dan apakah ada majikan mau sama Samen? Itu juga konsekuensinya. Kalau saya pribadi, kan Samen tadi bilang nih, takutnya tiba-tiba majikan ingin terminate kamu. Ya berarti kamu harus merubah sifat dong, Mbak. Merubah sikapmu sendiri. Ya mosok majikan dijak tarung. Mosok majikan ditanyain le chung yimat ya, le chong yuti mah. Le mencungi oh chao olah. Oh coy cang ya, ada orang ngomong kayak gitu. Le mencungi oh chao. Karena saya pernah nginterminate pembantu saya, gara-gara tengah malam dia ngomong kayak gitu, Mbak. Kenapa? Kita itu punya banyak masalah, bukan hanya ngurusin sampean. Saat di kantor ada masalah, di luar pertemanan ada gosip, ada masalah besar, pulang ke rumah tiba-tiba cecenya langsung ngomong, "Le mencung ya, Mat, lah." Ngerti nggak maksud saya? Kan kita tidak tahu apa yang terjadi sama dia di luar sana. Iya. 6 kontrak loh, Mbak, 12 tahun sampean hidup sama dia. Otomatis kan sampean tahu akhir-akhir ini kenapa dia sepaneng seperti ini. Walaupun suami istri bertengkar itu urusan mereka. Tapi kita sebagai pembantu nggak boleh over. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dari ceritanya jenengan sendiri loh, sampean yang ngomong loh. Itu sampean sendiri yang overreacting. Ya dia nggak suka kamu duduk di kamar, ya udah aku duduk di luar loh. Apa iya anjing yang kamu ikutin 12 tahun masih jenggong ngeliat kamu? Bener nggak? Secara logika majikan kan nggak mikir seperti itu, sayang. Jadi kalau kita mau mencari alasan, terlalu banyak alasan untuk kita pergi dari situ. Tapi jangan lupa umurmu sudah 50 tahun. Jika ada majikan yang mau kamu, karena kamu finish kontrak, bukan berarti kamu mudah untuk cari majikan saat kamu interminitan atau break kontrak, sayang. Ayo, umur 50 tahun itu biasanya ngengkele lebih. Umur 40 tahun ke atas itu emosi ini nggak terkontrol, gampang tersinggung. Saya nggak tahu jenengan nih. Coba deh, lihat sampean sendiri, hanya sampean yang tahu. Lek sampean je butuh duit, merubah sikap sendiri-sendiri. Karena sampean sudah 12 tahun dengan satu majikan. Sampean lupa siapa diri sampean sendiri. Ada salah satu majikan dulu ngomong sama saya waktu saya masih bekerja di agent, dia bilang, "Tôi có cũng nhận một sai cầm hộ cả. Nhưng mà點解咧？有時佢係會忘記佢自己個身份." Aku nanya, "點解啊？你唔記得咗啦？你自己個工人，你翻屋企佢自己坐喺sofa，你自己匿埋喺房." Jadi saya dulu pernah punya pembantu Filipina. Saya izinkan memang dia duduk di sofa, tapi kan ada kalanya saya ingin duduk di sofa sendiri, di rumah saya sendiri. Bener nggak? Bener nggak, Mbak? Sebenarnya nggak ada masalah, itu masalah sepele. Tapi karena
Kita di luar sana punya masalah, kita bawa pulang ke rumah, JAT tukaran mbek pembantu, otomatis kan kita mudah terbakar toh Mbak. Bener nggak saya ngomong kayak gini? Sementara Iya. sampean dhewe iki wis capek melo dhek 12 tahun. Sampean itu tidak tahu di luar sana itu lebih berat, banyak majikan yang lebih cerewet dan lebih jahat daripada dia. Bener nggak? Iya. Sekarang adikmu aja kerja bareng sama kamu loh Mbak. Ngerti nggak? Berarti kan majikanmu nggak Iya. jahat-jahat amat dong. Ya sampean ubah dong sikapnya sampean sendiri. Saya nggak tahu Kalau nih. majikan saya, kalau majikan saya itu nggak jahat, Miss. Jahat, Baik banget cerewet iki dia Mbak, itu. cerewet, paham nggak? Sorry, saya nggak ngomong jahat, cerewet. Bener nggak majikanmu cerewet? Oh enggak, Miss. Kalau majikanku nggak cerewet. Dan cerewet itu neneknya, Miss. Yes, Itu yang selalu dalam apa-apa rumah itu, sebentar dilaporin. Mbak. Dalam rumah aku nggak tahu siapa. Ya intinya kan ada yang ruwet toh di rumah. Bener nggak? Iya. Ya sampean kuat dilakoni, nggak kuat tinggal liyo Mbak. Lek sampean masih ingin bertahan, yuk harus berbaikan dengan mertua dong. Bener nggak? Ya nggak mungkin dong saya bertengkar sama mertua saya demi sampean Mbak. Secara logika nggak mungkin kan? Bener nggak? Bener nggak? Iya. Oh moho lang lao ko lalai, ya mai kau pungyan. Moho lang. Aku nggak mungkin marahin mertua saya gara-gara kamu. Walaupun saya tahu mertua saya salah loh. Walaupun saya tahu mertua saya salah loh. Saya nggak akan mengorbankan mertua saya demi kamu. Yang pastinya saya akan nginterminit kamu jika setiap hari mertua saya mengatakan bahwa kamu tidak baik, mertuaku selalu bilang kamu nggak baik. Nggak kuat loh Mbak, manantu itu diseneni tok karo mertua. Ngerti? Iya. Yo, lek sama aja butuh duit bertahan, nggak butuh duit ngaliyo. Itu aja sih menurut pendapat saya. Ceritanya sampean panjang kali lebar saya sudah paham karena majikan Hongkong stylenya memang seperti itu. Jadi sampean masih butuh duit Iya, enggak? sepertinya. Iya, saya tuh maunya nyelesain kontrak ini terus udah saya tuh mau pulang gitu, Miss. Masalahnya juga anak udah selesai kuliah semua, terus saya juga alhamdulillah udah punya tabungan. Saya juga nggak pernah kenalan sama laki-laki yang nggak ada manfaatnya juga nggak pernah. Saya utang bank juga belum pernah. Utang majikan juga cuma sekali itu karena dulu daftar kuliah aja juga cuma utang 3.000 langsung saya kasih. Jadi majikan itu kalau sama saya tuh nggak pernah kayak berbuat yang saya masukin temen ke rumah, Iya, apa iya, saya Mbak, yang Mbak, sebentar, sama sebentar. Sebentar, laki-laki, apa sebentar. saya yang Sebentar, modal, sebentar. karena majikan Sebentar. udah pesen nih, Sebentar. ya. Saya tahu sampean api banget, tapi saya tidak akan bertengkar dengan mertua saya gara-gara kamu. Paham nggak di akhir kata-kata saya ini? Iya, saya paham. Alah, makanya sampean ya yang harus berubah. Kalau sampean masih ingin bertahan 2 tahun, ya sampean harus baikin sama mertua. Itu aja, kuncinya cuma itu aja. Bener nggak? Iya, saya cerita sedikit, Miss. Gini, Miss. Majikan saya itu yang laki-laki, yang perempuan, itu luar biasa baiknya, Miss. Baik banget. Nggak pernah yang namanya singsang itu, ngomong gini, terus nggak pernah yang namanya majikan itu ngatur kerjaan gini gitu. Kan majikan saya itu kan perawat, toh, Miss, di rumah sakit. Majikan saya kan perawat. Nah, otomatis kan kadang kan dia jam-jam tertentu ada operasi rumah sakit manggil. Itu kan dia capek luar biasa, Miss. Nah, saya itu bolak-balik ngomong sama nenek itu ya, Miss. Apa-apa anaknya nakal, apa-apa anaknya gini gitu, jangan suka ngadu ke ibunya. Maman, maman kong. Karena apa, Miss? Dia keadaan capek, terus kurang tidur, kadang pagi masih ngantar anak. Saya kan kasihan, Miss, ngelihatnya. Saya bilang sama majikan, biar saya aja yang ngantar anak. Udah kamu tidur. Enggak, saya aja yang nganter. Ntar kamu lama waktunya habis. Terus enggak apa-apa, kamu tidur aja dulu. Nah, tiap hari itu gitu, Miss. Kurang tidur, kecapean, masih belanja. Saya udah bilang, saya aja yang belanja. Ya kadang emang saya belanja, makanya saya mucut. Saya mat itu om, mau dongkoy kong, Miss.
Saya diem, nggak apa-apa, saya cuma tombok 100, 200, paling 300 juga nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tapi neneknya itu Miss, apa-apa selalu difoto dilaporin, difoto dilaporin. Nah, itu yang bikin emosi majikan karena majikan kan ngomong, anak saya gini, kamu gini, kamu gini. Sedangkan saya kerja ya kerja Miss. Apalagi buat main ini, main itu. Ngelihat rumahnya aja atas bawah itu 5 lantai itu aja juga nggak cukup buat ngerjain rumah, belum nyuci, gosok. Kan banyak banget Miss, keluarganya kan ada anaknya 3, singsang, jatai kan. Nah, itu tuh yang bikin marah majikan itu karena laporannya nenek itu, Miss. Nah, makanya saya itu bingung. Saya tuh sampai diem nggak mau ngomong. Udahlah, daripada banyak ngomong nanti itu neneknya malah tambah-tambah. Itu saya itu diem. Saya juga ngomong sama majikan. Kalau kamu pengen saya ngapain, kamu ngomong. Kalau kamu diem itu saya nggak tahu. Kalau emang saya salah, saya ditegur. Jangan majikan diem. Jadi saya tuh nggak tahu salahnya apa. Saya kan itu Tommy sama majikan. Nah nanti majikan udah akhirnya kan saya juga saya minta maaf Miss. Akhirnya kan iya arti saya juga maaf. Saya kan kamu di sini juga lama. Kamu juga nggak pernah itu apa itu Miss kayak kamu juga ya lei. Nanti kalau neneknya lapor marah lagi Miss, gitu terus Miss. Saya makanya pusingnya di situ aja Miss, bukan Ya bukan berarti kan kamu masalah. harus ambil hatinya majikanmu yang cewek tadi, yang nenek tadi. Ya kamu nggak boleh dong deket sama menantunya, terus kamu nggak peduli sama orang tua di rumah. Ya jelas kamu harus mendekati mertua saya dulu dong berarti. Kalau ceritanya seperti itu, otomatis kamu harus berbaikan dengan mertua saya. Jadi ya kamu harus memuji dia, oh Bobo, kamu bagus loh pakai ini, pakai ini. Oh Bobo ini seperti ini, Mama kamu seperti ini, seperti ini. Ya memang seperti itu. Berarti kalau majikanmu dan singsamu nggak ada masalah, yang bermasalah nenekmu, berarti kamu harus ambil hati nenek dong. Karena nenek bagaimanapun akan laporan sama menantunya. Ya kalau kamu dimarahin majikan cewek, terus kamu marahnya sama nenek, nentang nenek, nggak suka sama nenek, ya jelas nenek semakin hari semakin banyak kebencian. Sampean sekarang sudah umur 50 tahun, Mbak. Dan sampean pastinya tahu Iya, dong. Orang tua itu pasti khawatir tentang anak-anaknya. Benar atau salah? iya Miss. Begitu juga dengan nenek tersebut. Jadi jangan selalu bilang mengatakan bahwa selalu SMS atau apa. Saya paham banget kok. Kenapa? Saat anak saya masih di SD, itu orang tua saya selalu kirim foto kok. Itu wajar, Mbak. Jadi apa yang perlu kamu lakukan adalah mendekati neneknya dong. Majikanmu bagus, semua bagus, gudone ndek neneke, terus kamu malah nantang ya entek, Mbak. Ya mulai geret koper kamu. Intinya kamu harus mendekatkan diri sama nenek, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan nenek. Bukan malah menimbulkan aura kebencian sama nenek. Kan kamu tadi bilang nggak suka dengan cara nenek. Ya nenek juga nggak suka dengan cara kamu. Sok-sokan majikan mau nganterin kamu yang mau nganterin sekolah. Majikan yang mau belanja, kamu yang minta belanja. Padahal kamu bilang rumah 5 lantai belum selesai. Otomatis kan nenek nggak suka. Harusnya kalau kamu ingin belanja atau apa ngomong sama nenek, kita belanja yuk. Ah, nenek seperti ini. Jadi seolah-olah nenek itu bermanfaat di situ. Dengan adanya kamu, nenek merasa bahwa dia tidak dibutuhkan lagi. Makanya dia mencari sensasi ke majikanmu. Paham maksud saya? Paham Miss, tapi nenek saya nggak kayak gitu Miss. Apa meneh gak kayak gitu? Wes, Mbak, terserah. Gini, Oke. gini ya Miss. Kalau Sampai curhat setengah jam ini mari-mari loh, Mbak. iya, nenek itu kan kadang belanja ya Miss. Terus sama majikan itu nggak kepake Miss. Beli beras ini, beli beras itu, Ya beli ini, bene beli itu. toh, ya bene toh, ya tetep dilem toh. Ya tetep dilem toh. Kalau saya nggak masalah, Miss. Ya nenek ya belanja nggak apa-apa yang dibelanja nenek. Tapi kan yang nggak pakai majikan. Akhirnya nenek itu apa-apa nggak mau, Miss. Dia mau ciukut jike. Saya kan bilang ya udah nggak apa-apa. Kamu kalau mau main main aja, nggak usah itu nanti saya yang nyelesain sama adik saya. Saya kan gitu. Ya nanti kan gitu, Miss. Apa-apa nanti
Ya. Enggak saya ituin dilaporin, ya enggak saya ituin dilaporin. Saya kan kadang pusing, Miss, kayak gitu, Miss. Yo mbok Mbak wis tak kei solusi sampean wis seru solusine dhewe ya aku ora ngerti. Karena saya sampean selalu mengatakan tidak bisa. Sampean selalu katakan tidak seperti ini, tidak seperti itu. Ya kamu sudah memblokade pikiranmu sendiri kalau majikannya nenek nggak bagus ya udah pulang aja nggak reto koper Mbak. Kan saya bilang nih, ya kamu harus memuji dia, merubah. Lah kamu selalu bilang bahwa nenek tidak suka seperti ini, sukanya laporan. Ya dibawa dalam doa dong. Tuhan yang bisa membalak-balikkan hati seseorang. Wong kamu kerja di situ loh udah 12 tahun. Dan sekarang kamu mengeluh setelah 12 tahun. Berarti kan ya kamu harus berubah dulu dong. Jangan minta majikan berubah. Kamu selalu mengatakan bahwa kamu baik, baik, baik. Tapi kan nenek nggak pernah ngomong nih apa yang terjadi. Siapa tahu dia merasa bahwa kamu yang menguasai rumah. Mata lecoga. Bobo song yucoga mati atau lembe. Kan bisa jadi seperti itu, Mbak. Dan ingat, kita hanyalah pembantu. Cinta kita di atas kontrak. Kalau majikan udah nggak mau kamu, sebaik apapun kamu tetap harus pergi dari rumah situ. Karena itulah bangun komunikasi yang baik dengan nenek. Tapi jawabanmu sudah, ya udah, nggak tahu saya harus gimana ngasih tahu kamu solusi. Ya siap-siap aja kamu di interminute kalau nggak percaya omongan saya. Saya nanya, tak kasih solusi, tapi sampean sudah tahu solusinya. Aku mau kon piye? Bener nggak? Iya, Miss. Sampean ngengkel terus, Mbak. Sampean nadanya tidak tepuk dada tanya selera. Jadi kenapa nenek seperti itu? Itu pasti ada sebab dan akibat. Sampean nggak bisa bilang nenek kenapa selalu laporan. Pasti ada alasannya, Mbak. Dan alasan itu kamu tidak ketahui. Atau kamu tidak mau tahu. Karena sampean berbicara dengan saya aja sampean ngengkel. Saya nggak kenal sampean, saya nggak tahu sampean. Sampean merasa bahwa sampean sendiri yang menang. Sampean sendiri yang benar. Saya ngasih solusi apapun sampean bantahkan. Sampean patahkan semuanya. Saya dari awal ngomong seperti apa dan bagaimana sampean patahkan semua. Saya nggak kenal sampean loh. Apalagi nenekmu yang selama ini hidup sama kamu selama 12 tahun. Nek sampean siap, ya udah tentang aja, Mbak. Tapi lek sampean nggak siap, merendahlah sampai tidak ada orang yang bisa merendahkan kamu. Iya, Miss. Sampean ngengkel, Mbak, sama aku aja sampean ngengkel. Bener sampean ngengkel. Sampean rungokno rekaman iki lagi. Soalnya Miss Yuni lagi live. Sampean rungokno deh coba. Sampean sudah menjelaskan dan saya sedikit banyak sudah paham karena kurang lebih sama dengan cerita-cerita teman yang lain, tapi ya itu sampean lebih ke pendirian sampean sendiri. Sampean ngomong deh aku jek butuh duit, tapi sampean selalu menyalahkan mereka. Asap itu nggak ada, Mbak. Kalau nggak dibakar duluan. Nah, sampean selalu mengatakan bahwa koreknya bukan dari sampean. Kan nggak mungkin nyala dua-duanya. Bener nggak? Dan mereka itu satu keluarga, kowe iki sopo? Paham nggak maksud saya? Iya, saya paham, Miss. Saya mudeng Miss ini ngomong. Ya intinya lek sampean masih butuh duit ya bertahan lek wis gak butuh duit Kak mereka siap nginterminate kamu ya kamu harus pulang. Itu aja sih. Bener nggak? Iya, iya. Ojo engkel-engkelan mbek majikan, kalah deh pasalnya. Pasal 1 ayat 1. Majikan selalu benar. Jika kamu benar, tetap balik lagi ke pasal 1. Sampean renungkan kata-kata saya, sampean sama aku aja ngengkel. Apalagi sama majikanmu yang sudah hidup 12 tahun. Kita nggak pernah teleponan, kita nggak pernah berbicara. Sampean aja tak kasih waktu lebih dari setengah jam untuk berbicara dengan saya. Toh aku kalah sama sampean. Ada yang lain lagi? Ya, saya gini, Miss, takutnya Ya resiko. kalau Ya takutnya, resiko. ya saya sih sebetulnya nggak takut. Gini, takutnya ntar kan majikan kan entah nyari pembantu lagi, entah apa, terus
itu masih bisa enggak kalau udah seumuran saya gitu, seumpamanya dia mau nginterminate saya, mau itu, terus saya cari majikan lagi gitu, Miss. Tadi saya sudah jelaskan 2 kali loh, Mbak. Pulang dulu. Saya jelaskan 2 kali tadi loh. Saya sudah jelaskan. Saat kamu di interminate resiko karena umur kamu 50 lebih. Apakah dapat majikan itu tergantung dari nasib juga. Dan apakah kamu dapat majikan dan visamu turun itu juga tergantung dari nasib. Karena umurmu 50 dan kamu harus pulang Indonesia. Apakah ada biaya yang dikeluarkan? Saya nggak tahu. Di tempat saya nggak perlu. Tapi di luar sana kalau ngebreak atau interminate itu masih ada potongannya. Di tempatnya Koko Thomas banyak majikan, tapi kan mereka carinya yang muda-muda. Apakah nggak ada yang tua? Kemarin 56 juga tanda tangan. Tapi lek sampean tetap ngengkelan kayak gitu cari majikan, nggak kira suwi, Mbak. Saulan yang di interminate meneh. Paham nggak maksud saya? Jadi sampean harus Saya paham. harus legowo. Hidup ini ada yang jahat, ada yang baik. Itu wajar. Ya. Terus cara nanggulangi neneknya itu gimana, Miss? Loh ya berbaiklah dengan dia. Bagaimana caranya? Hanya sampean yang tahu, Mbak. Kan saya nggak pernah ada di dalam kehidupan kalian. Ya sedikit memuji, sedikit membantu. Dia pasti nggak suka kamu bantu karena dari awal dia benci kamu. Ya diambil hatinya, didoain. Masa kalah? Kan sampean ada majikan kan auranya nggak enak di majikan sing tua. Dari saya pengen berbicara aja sampean auranya sama majikan sing tua itu nggak seneng. Coba membuka hati, guyon. Bobo mau marah dipijiti bobo oleh hame hoku ya kami kemleng loh ya. Jadi dipuji. Wong tua itu cuma pingin dipuji dan diajak ngobrol. Yo jangan sok-sokan kamu dekat sama majikan bahwa kamu tidak akan diinterminate. Lo moro tua aku ngomong nginterminate pembantu tuh interminate loh, Mbak. Kalau saya harus memilih mertua atau pembantu. Jadi jangan bilang karena kamu dekat loh. Paham? Iya. Ada yang lain lagi? Ya kayaknya udah itu saya cuma mau nanya itu aja, Miss. Kalau seumuran saya itu aja gitu. Ya tergantung nasib. Saya tidak berani ngomong. Makanya saya bilang lebih baik memperbaiki diri daripada kamu cari majikan lagi. Emangnya dapat majikan lagi jaminan kamu akan bisa bertahan di majikan baru? Buang-buang Iya waktu, sih, buang-buang uang. sering lihat itu YouTube-nya Miss Yuni kan gini-gini. Makanya saya udah berapa kali saya tuh ngebel Miss Yuni itu udah lama banget. Itu yang menerima nggak tahu siapa, nanti hubungi lagi, saya hubungi lagi juga. Terus saya WA berapa kali juga nggak dibales gitu, Miss. Cuma dikasih tahu oh ini alamat kuntongnya, terus dikasih videonya yang YouTube alamat Koko itu yang di Kuntong itu. Terus Ya karena saya sendiri bukan siapa-siapa, saya bukan agent. Ya kalau saya ada waktu saya angkat teleponnya, kalau nggak ada waktu ya saya nggak bisa memaksakan diri saya untuk ngangkat sayang. Karena saya ini saya suka gitu ngeliat Miss Uni live sama itu sama siapa itu yang di TV itu loh, Miss Andi sama Pak Andi itu loh. Pak siapa sayang? Pak Andi Noya itu loh. Oh, Ki Candy. Jadi Ki Candy itu loh, Miss. Jadi kan itu kan saya ngeliat itu. Saya kan juga salut juga. Oh ya Allah, ternyata ya nggak serendah itulah kita direndahin sebagai pembantu. Ternyata kalau udah sukses juga bisa nolongin orang banyak gitu loh, Miss. Terus live Miss Yuni di Semarang yang bandara itu, oh ternyata di Semarang di bandara itu ada yang buat TKI gini. Dulu kan saya pernah kehabisan visa, terus akhirnya saya di cancel, nyari di situ juga nggak ada, nggak dikasih tahu. Terus sekarang udah ada. Terus live-nya Miss Yuni ya sama garangan itu juga Miss Yuni dirayu, Miss Yuni pura-pura nangis. Ya saya kan suka melihat gitu-gitu, Miss. Makanya saya kan kadang buat pelajaran itu kisahnya yang mbaknya yang di penjara, yang dituduh ini, tuduh itu. Makanya saya kan itu, Miss, suatu saat pasti saya mau pengen cerita gitu loh sama Miss Yuni. Ya cuma tapi ingat cerita sama Miss Yuni tidak semuanya diiyakan loh, karena Miss Yuni sendiri kan berdasarkan pengalaman Miss Yuni, berdasarkan apa yang Miss Yuni punya, paham nggak? Jadi nggak mungkin dong kamu cerita pasti aku iyakan. Ini kan nggak boleh dong, karena menurut pendapat saya
Karena saya tidak akan membenci mertua saya demi pembantu. Benar nggak? Walaupun saya tahu mertua saya salah. Paham, Miss. Iya, Paham, makanya paham. sekarang kembali sama kamu. Kamu kalau mau berbaikan dengan majikanmu yang tua, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu menentang, bahkan kamu membenci dia, maka kelarlah hidupmu. Itu aja pesan saya. Kalau saya berpikir lebih baik bertahan kalau cuma 2 tahun saja. Ngerti? Iya sih, kurang sebentar sih, Miss. Nanti ya, bertahan aja. Tunggu Iya, saya. saya mau, Miss, bertahan. Tapi kalau Mbak, denger nggak saya bilang, merubah sifatmu sendiri, sikapmu sendiri. Kamu balik lagi, ngomong lagi. Ntar tiba-tiba aku di interminute piye. Iya kan? Kamu mau ngomong itu kan? Sampean ping 5 wisan ngomong. Makanya, merubah sikapnya sampean sendiri. Berusaha lebih baik lagi, lek butuh duit. Ya ojo ngengkelan, ojo ngejak tarung majikan. saya udah rubah kok, Miss. Ya wis mbuh, Mbak, sampean cek ngengkel wis rubah, berarti ya ora usah telepon aku. Iya. Wis berubah, Maksudnya tak suruh lebih baik lagi, sayang. Kak, aku tahu kamu berubah, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lelek kamu wis ngomong berubah, Iya. majikan kamu interminit, ya wis nasib. Iya. Bener nggak? Iya. Ada yang lain lagi? Udah ya, nanti kalau saya libur mau ke Kundong aja. Siap. Saya tunggu ya, sayang ya. Saya juga ngajak nyari majikan gitu katanya, ya udah nanti saya anterin ke Miss Yuning. Oke, saya tunggu ya, sayang ya. Fan-nya Miss Yuni juga. Saya tunggu ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, matur nambah nuwun ya. Assalamualaikum. Nggak apa-apa. Saya ngengkelan. Ya, sampean harus diubah dong. Saya main harus diubah. Sama Miss Yuni nggak apa-apa. Sama Miss Yuni nggak apa-apa. Mungkin sama orang lain nggak suka. Benar nggak? Iya. Oke. Maaf aja kalau saya bikin kesel Miss Yuni. Enggak lah, saya cuman ngonten aja. Miss Yuni nggak pernah kesel. Miss Yuni mari ngamuk-ngamuk ya lali. Terus nih kontennya selalu rame, kakak saya itu fan-nya Miss Yuni banget, kalau apa-apa itu dengerin tuh, dilihat di Miss Yuni, ketinggalan zaman Mbak. Matur nambah nuwun. Aku ngerti kita Oke, matur nambah nuwun ya. Makasih ya, Miss, sukses Ya. undang di TV lagi lah itu Oh. masalah BMI yang bermasalah di sini. Siap. Dan ya emang Tuhan itu ngasih jalan dari Miss Yuni, nolong kita itu loh, Miss. Siap. Pokoknya sampean berubah dulu, sampean sukses dulu, aku baru bangga. Insya Allah, Miss, insya Allah, Ya. Miss. Pokoknya minta maaf. Ayo wes. Enggak, sampean enggak salah. Sampean harus berubah. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Oke, enggak tahu ya, faktor umur atau seperti apa. Intinya adalah umur di atas 40 itu ngengkelan termasuk saya. Jadi enggak menghina orang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Jadi kalau ingin sukses ya kita yang harus berubah. Kalau kita tidak bisa merubah dunia, kita harus merubah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa merubah majikan lebih baik lagi, kita harus merubah diri kita lebih sabar lagi. Benar nggak? Setuju nggak? Jadi buat teman-teman, kesuksesan itu tergantung pada diri kita sendiri. Tidak ada orang yang akan menolong kita kecuali diri kita sendiri. Setuju? Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.